Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4, mahasiswa dari Setia Pijine Ponto, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan mata kuliah Sistem Ekonomi dan dengan dosen pembimbing Hamzah Haris SH MSI dan dengan judul diskusi Sistem Ekonomi Tradisional. Hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan satu persatu dari anggota tim 4. Itulah tadi nama-nama dari tim 4. Pemaparan materi pertama tentang apa itu sistem ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional adalah suatu sistem di mana segala aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi ini adalah yang paling sederhana di antara sistem ekonomi lainnya, di mana masyarakat yang masih menganut sistem ini masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia, dan metode pertukarannya pun dengan cara barter yang mengikuti generasi sebelumnya. Pemaparan materi kedua yaitu tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ada beberapa bagian. Yang pertama, masyarakatnya belum mengenal uang dan proses transaksinya juga masih memakai metode barter. Yang kedua, masyarakatnya masih mengandalkan hasil alam serta tenaga manusia dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, pemerintahnya juga tidak terlibat langsung dalam aktivitas perekonomiannya dan mereka hanya berperan menjaga ketertiban umum. Keempat, tujuan utama aktivitas perekonomiannya adalah untuk memenuhi kehidupan, bukan untuk mencari keuntungan. Kelima, kegiatan ekonominya masih terikat dengan tradisi ataupun budaya dalam masyarakatnya. Keenam, teknik produksinya masih sangat sederhana dan dipelajari dari generasi sebelumnya. Ketujuh, jenis produksinya masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Kedelapan, tidak ada pembagian kerja yang jelas karena kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri ataupun bersama. Pemaparan materi ketiga yaitu tentang kelemahan sistem ekonomi tradisional. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. 1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 2. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena masih mengandalkan hasil alam. 3. Belum ada nilai standar transaksi tukar-menukar suatu barang. 4. Kualitas barang di pasar ini cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan sangat rendah. 5. Suatu perubahan masih dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakatnya. Pemaparan materi keempat yaitu kelebihan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan sistem ekonomi tradisional, hubungan antar individual di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan kaya karena pendapatannya cenderung merata. Kegiatan perekonomian berjalan berdasarkan kejujuran karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam sistem ekonomi sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Pemaparan materi kelima yaitu contoh dari sistem ekonomi tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, 1. Seorang pemilik sapi membutuhkan beras. Dia menukarkan satu wadah penampung susu kepada petani dengan setengah karung beras. Seorang penebang kayu membutuhkan kapak yang baru karena kapak lamanya sudah rusak. Dia bersedia membantunya menyediakan kayu bakar setiap hari selama 30 hari. Pemaparan materi ke-6 yaitu negara-negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini sudah hampir punah dan hanya menggunakan di masyarakat pedesaan atau terpencil di suatu negara-negara tertentu saja. Adapun terdapat beberapa negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional antara lain seperti di Indonesia. Indonesia hanya terdapat di masyarakat pedesaan atau terpencil yang aksesnya masih sulit seperti di Papua juga dan lain-lainnya. Di Afrika Tengah, sebagian besar di desa Afrika Tengah masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, misalnya di Baiki, Mubaye, Butangako, dan lain-lainnya. Dan kemudian ada juga Ethiopia. Ethiopia negara termasuk termiskin di dunia yang hanya mengandalkan industri pertanian dalam perekonomiannya.
dan yang terakhir adalah Malawi. Malawi menyandang gelar negara yang paling termiskin di dunia karena negara tersebut hanya mengandalkan industri pertanian dan aksesnya masih menggunakan sistem barter. Kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu Anda harus mengetahui apa itu sistem ekonomi tradisional. Memang saat ini sistem ekonomi tersebut jarang digunakan oleh masyarakat, namun sistem ekonomi itu merupakan cikal bakal dari sistem ekonomi modern yang kita kenal. Rabbil alamin, demikianlah pemaparan materi dari SEM 4. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terkhusus diri saya sendiri, dan terima kasih untuk dosen pembimbing atas masukan-masukannya hingga terselesaikannya tugas dari kami. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.